Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 140 ayat 14. Demikianlah dikatakan, sungguh orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita biasa mengharapkan orang-orang yang kita kenal akan berbuat baik kepada kita. Namun, apa yang kita pikirkan, harapkan, tidak seutuhnya, sepenuhnya itu terjadi. Kita berharap orang-orang yang dekat kepada kita itu akan berbuat baik kepada kita, tetapi kenyataannya banyak orang-orang yang dekat dengan kita melakukan hal yang tidak kita harapkan atau yang tidak kita inginkan. Terkadang kita berharap hidup tenang, tetapi kita berada di dalam situasi yang genting, yang penuh dengan kerusuhan, keributan, dan lain sebagainya. Namun, apa yang mau dilihat dari firman Tuhan hari ini, bahwa kita mau diajarkan, walaupun kita hidup di tengah-tengah suasana yang tidak kondusif, suasana yang begitu mencekam, marilah kita belajar seperti Daud yang memohon kepada Tuhan untuk diberikan kekuatan, untuk diberikan ketenangan, untuk diberikan sukacita walaupun dalam menghadapi banyaknya tantangan di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Dan inilah bukti bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya hendaklah dekat dengan Tuhan, supaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu kepada siapa kita mengadu dan kepada siapa kita datang. Maka Daud menggambarkan atau mau menceritakan pengalaman kehidupannya. Meskipun dia harus menghadapi begitu banyak kesulitan, dan dia berharap orang-orang yang dekat kepadanya akan mendukungnya, maka dengan iman Daud yang teguh, dia datang kepada Tuhan dan meyakinkan. Ketika dia datang dengan kerendahan hati, dia datang dengan segala beban yang ada dalam dirinya, dia yakin bahwa Tuhan akan mendengarkan setiap keluhannya. Maka disitulah dia meminta supaya Allah meluputkan semua musuh-musuhnya. Tantangan itu akan bisa dia lewati bersama dengan Tuhan. Maka apapun yang kita hadapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, meskipun kita diberikan kesempatan, meskipun kita diberikan waktu untuk membalaskan setiap kejahatan-kejahatan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi Tuhan tidak mengizinkan kita untuk melakukan itu. Kita tidak diizinkan untuk membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Karena sebagai orang percaya kita harus meyakini bahwa Tuhan akan terus menyertai kita, membimbing kita, dan menguatkan kita, serta meneguhkan iman kita untuk tetap berdiri teguh dengan apa yang diarahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Allah kita itu adalah Allah yang adil, Dia akan menunjukkan keadilan itu. Karena Allah kita adalah Allah yang kasih, maka Allah juga akan menunjukkan kasih-Nya. Dia akan meluputkan musuh-musuh kita. Dia akan menyatakan keadilannya di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, dengan segala sesuatu yang kita alami pada hari ini, firman Tuhan ini mau mengatakan, sungguh orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang benar, orang yang sudah dibenarkan seperti kita saat ini, maka tugas kita adalah memuji Tuhan dengan segala kondisi kehidupan kita. Dan yang kedua, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu.
Bukan berarti orang jujur itu tidak bisa berkata-kata, orang jujur tidak bisa menyingkapkan kebenaran, tetapi yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, sebagai orang yang jujur, kita harus bisa menahan diri kita, menahan emosi kita, menahan nafsu kita. Karena disinilah orang jujur, diam di hadapan Tuhan, mau meminta kekuatan kepada Tuhan, untuk meminta petunjuk kepada Tuhan, supaya apa yang dia lakukan, yang dia ucapkan, yang ia katakan, tidak lagi membuat suatu kondisi itu menjadi tidak baik. Tetapi ketika kita menjadi orang percaya yang siap untuk menahan diri, yang siap untuk tidak terbawa oleh situasi, maka disinilah Tuhan mau berkata kepada kita, Tuhan akan bertindak adil dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka marilah kita menghadapi segala tantangan kita itu. Meskipun orang yang kita harapkan akan berbuat baik kepada kita ternyata tidak, maka janganlah pernah kita menghakimi orang lain. Jangan pernah kita membalaskan kejahatan orang lain. Karena kita harus meyakini sebagai orang percaya, maka cara hidup kita adalah memuji Tuhan, dan cara kita adalah berdiam di hadapan Tuhan. Maka biarlah Tuhan bertindak untuk semuanya. Karena demikianlah doa Daud yang disampaikan kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu begitu adil, begitu dekat, dan begitu mendengar setiap keluhan kita. Maka Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Tuhan akan meluputkan musuh-musuh kita. Karena itu percayakan segala sesuatu yang ada padamu kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setia yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami di dalam kasih setia-Mu. Berkatilah aktivitas kami, berkatilah pekerjaan kami, keluarga kami, agar apa yang kami hidupi di dalam kehidupan kami, itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan terjadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.